Halo guys, di episode sebelumnya memperlihatkan Roy yang telah tertolong oleh sesosok wanita misterius yang membuat dia menjadi penasaran tentang siapakah dia. Lalu diperlihatkan juga ayah Laurel yang terkena omel oleh atasannya, dan akhirnya dia pun turun pangkat menjadi polisi biasa. Dan di sebuah lorong diperlihatkan Roy yang memohon agar Grand Arrow mau menjadikannya bagian dari timnya. Lalu dia pun diterima, namun masih status anak magang. Hehehe. Dan di akhir episode lalu, nampak Oliver datang ke kantor Laurel. Tadinya dia ingin berniat membantu Laurel, tetapi Laurel menjebaknya. Apakah Oliver akan tertangkap? Kita saksikan saja di episode ini. Selamat menonton. Menceritakan, kini Oliver telah terkepung oleh pasukan khusus. Oliver pun merasa terpojok. Akan tetapi guys, di saat ia ingin menurunkan panahnya, tiba-tiba Your weapon down. kini Oliver pun tertolong oleh sesosok wanita misterius tersebut. Sesaat Oliver bertanya kepadanya, dia pun cuek dan berlalu pergi. Berpindah di markas Oliver, dia pun sampai. Nampak kekhawatiran dari teman-temannya. Oliver pun menjelaskan kepada temannya alasan Laurel mengecapnya sebagai orang jahat. Padahal guys, kita semua tahu bahwa Oliver telah berperan besar pada kasus-kasus kejahatan yang tidak dapat diselesaikan oleh kepolisian kota Sterling. Ini disebabkan pada saat terjadinya bencana, Laurel tanpa sengaja melihat Grand Arrow pergi meninggalkan Tommy yang sekarat. Jadi, saat momen itulah Laurel menjadi salah sangka kepadanya. Lalu Feli pun lanjut bertanya, terus bagaimana caramu berhasil meloloskan diri dari kepungan itu? Dan Oliver pun menjelaskan bahwa dia diselamatkan oleh sesosok wanita misterius. Dan Oliver pun menambahkan bahwa wanita itu terlatih dan mempunyai alat semacam gelombang suara sonik. Feli pun menjadi penasaran terhadap sesosok wanita itu. Berpindah di pulau, nampak Shadow sedang memeriksa sebuah tulang yang dia curigai adalah mayat tentara dari Perang Dunia Kedua. Lalu Steve mengajak Oliver untuk naik ke atas gunung guna untuk memantau pergerakan musuh. Awalnya Oliver tidak ingin pergi meninggalkan Shadow dikarenakan dia khawatir terhadapnya. Namun Steve meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Lalu Oliver pun mengikutinya. Berpindah ke Officer Lance yang sedang membeli makanan. Namun sesaat dia ingin makan, tiba-tiba dispatcher memanggilnya. Dan dia pun diperintahkan untuk ke sebuah TKP karena telah terjadi pembunuhan. Setibanya di TKP, nampak tempat itu telah ramai oleh anggota kepolisian yang sedang memeriksa seseorang mayat yang telah menjadi sebuah boneka. Nampak Officer Lance yang kaget dan menyebutkan sebuah nama, yaitu Barton Martis. Temannya itu pun menyampaikan bahwa Barton adalah buronan yang telah kabur dari penjara sesaat terjadi gempa bumi di episode ke-23 season 1. Ternyata guys, kepolisian tidak menyebarluaskan info tersebut dikarenakan mereka takut akan terjadi kepanikan kepada masyarakat. Officer Lance menanggapi bahwa ia ingin terlibat dalam kasus tersebut, tetapi temannya ini mengancamnya apabila dia ingin ikut campur, atasannya akan memecat dan memenjarakan dirinya. Berpindah di markas, Feli menyampaikan laporannya ke Oliver terkait wanita misterius tersebut. Dalam kurun waktu sebulan, dia telah memenjarakan 5 orang, diantaranya patah kaki dan gendang telinga yang pecah yang diakibatkan gelombang suara ultrasonik. Oliver pun berkata akan menangkap wanita tersebut dikarenakan dia tidak ingin pahlawan bertopeng sepertinya berhamburan di kotanya. Lalu HP Feli berdering, ternyata itu adalah Officer Lance. Ternyata Officer mengajak Grand Arrow untuk ketemuan di atas gedung dan dia pun menjelaskan maksud dan tujuannya agar Grand Arrow menangkap Barton yang merupakan penjahat kelas kakap. Detektif pun menambahkan bahwa akhir-akhir ini Barton telah banyak membunuh gadis-gadis dan mengubahnya menjadi sebuah boneka dengan cara memasukkan cairan lilin ke tenggorokan korbannya. Grand Arrow pun berkata mengapa tidak membiarkan kepolisian saja yang menyelesaikan kasus ini. Lalu detektif pun berkata hanya kaulah yang mampu menangkapnya kawan. Rupanya guys, detektif ini sudah sepenuhnya percaya kepada Grand Arrow.
Lalu di tempat yang berbeda, nampak seorang gadis yang sedang berjalan di lorong yang gelap. Sesaat sudah masuk ke mobilnya, tiba-tiba berpindah di markas, Feli dan John kini sedang mengidentifikasi data-data yang telah officer berikan kepadanya. Dan John menyimpulkan bahwa sepertinya Barton tertarik pada gadis-gadis cantik dan mulus. Lalu Oliver bertanya, apakah sudah ditemukan cara untuk mengetahui persembunyian Barton? Feli pun menjawab, belum, tetapi kita dapat menggali informasi dari pengacara Barton yang pernah menangani kasusnya. Mendengar itu, Oliver pun menyuruh Feli untuk menghubungi officer agar bertemu di kantor pengacara Barton. Lalu sebelum ke kantor pengacara, Oliver pun ke tempat Roy dan memberikannya sebuah tugas untuk mencari tahu di mana wanita misterius itu bersembunyi. Namun Oliver mempertegas bahwa dia harus berhati-hati dan jangan terlibat lebih jauh. Keesokan paginya di kantor polisi, officer mendatangi putrinya. Nampak kantor yang kacau akibat kegaduhan malam itu. Lalu officer menegur anaknya agar berhati-hati dikarenakan kurun waktu 3 minggu ini sudah 3 kali dia berurusan dengan peluru. Setelah menyampaikan itu, dia pun pergi. Berpindah di penjara, nampak Thea yang sedang mengunjungi ibunya. Dia pun khawatir akan kesehatan ibunya itu. Dan lalu Thea pun memperlihatkan sebuah baju kesukaan ibunya yang bakal dia pakai sesaat persidangan nanti. Tetapi bukan hal itu yang ibunya sukai, melainkan saat ini dia khawatir nantinya sesaat di persidangan dia akan divonis penjara seumur hidup dikarenakan ulahnya itu telah memakan korban sebanyak 503 yang tewas, belum lagi yang terluka. Sungguh kasihan ibunya. Di tempat yang berbeda, Officer Lance pun tiba di kantor Tony yang merupakan mantan pengacara Barton. Dia pun masuk dan menyapanya. Lalu tanpa basa-basi Lance bertanya tempat tinggal dari Barton yang merupakan mantan kliennya. Tetapi pengacara tersebut enggan untuk memberitahu informasi tentang kliennya. Dan dengan sombongnya, pengacara itu meremehkan Lance karena sekarang dia bukan lagi detektif. Lance pun tersenyum, lalu Grand Arrow muncul yang membuat si pengacara kaget. Oliver pun bertanya keberadaan dari Barton, dan dengan spontan pengacara tersebut menjawab bahwa dia berada di penjara. Tetapi Oliver tidak percaya dan akhirnya menggunakan kekerasan pun dia akhirnya membocorkan informasi bahwa Barton berada di Biscuit Museum. Mereka berdua kini berada di sebuah lorong apartemen dan mereka pun mengatur rencana penyergapan. Namun akan tetapi, sesaat mendobrak paksa masuk ke kamar, di dalamnya hanya ada sebuah boneka dan sebuah telepon. Telepon pun berdering, sesaat diangkat ternyata itu adalah Barton. Barton pun menyapa si detektif dan mendengarkan suara jeritan gadis yang nantinya akan menjadi korban. Oliver pun menyuruh Feli untuk melacak telepon tersebut. Sembari detektif mengulur waktu, akan tetapi Feli tidak dapat melacaknya dikarenakan sinyal teleponnya yang diblok. Lalu ditampilkanlah wajah Barton yang sedang menuangkan cairan lilin masuk ke sebuah tabung yang menuju ke kerongkongan korbannya. Dan di akhir percakapan pun memperlihatkan gadis malang itu akhirnya menjadi boneka mayat. Berpindah ke markas, nampak Feli yang sedang mencari data forensik dari laboratorium. Namun server sedang offline, jadi Feli tidak dapat meretas server mereka. Jadi Oliver pun berencana akan ke kantor Merlin untuk mengcopy data-data yang mereka cari. Singkatnya, Oliver bersama Officer Lance menyusup ke lab dan melumpuhkan satu penjaga di sana. Oliver pun berhasil menanamkan flash disk dan Feli pun beraksi. Dan didapatilah senyawa-senyawa kimia yang digunakan oleh Barton dalam membuat boneka manusia. Lalu mereka lagi mendapatkan petunjuk baru yang dapat mengantarkan mereka untuk mengungkap kasus ini. Forensics found traces. Berpindah ke Roy yang sedang melakukan transaksi jual beli minuman kepada langganannya. Setelah beberapa saat mereka mendapatkan kesepakatan harga, dia pun meminta informasi kepada langganannya itu terkait wanita misterius yang telah beberapa kali menolongnya. Orang itu pun memberikan informasi yang dia butuhkan dan setelahnya dia pun pergi.
Berpindah di markas, Oliver bersama teman-temannya mencoba mencari petunjuk tentang ciri-ciri korban yang dibunuh oleh psikopat itu. Dan mereka menemukan petunjuk yaitu rata-rata para korbannya menggunakan krim wajah yang sama. Jadi dengan adanya petunjuk tersebut, akhirnya mereka mendapatkan sebuah petunjuk tentang toko-toko yang menjual bahan kosmetik tersebut. Jadi mereka pun menyusun rencana untuk menjebak pelaku dengan Feli yang menjadi umpannya. Awalnya Oliver menolak dengan ide tersebut, tetapi Feli meyakinkan Oliver dan mereka pun setuju. My choice. Flashback kembali ke pulau. Setelah Oliver bersama Steve telah sampai ke puncak gunung, betapa terkejutnya mereka melihat kapal laut musuh menembak rudal ke arah bangkai pesawat tempat Shadow berada. Sesaat melihat itu, Oliver pun mengingat Shadow dan bergegas lari ke tempatnya. Kini mereka pun melaksanakan rencananya. Nampak Feli yang telah keluar dari toko-toko yang telah menjual kosmetik kecantikan. Terlihat juga Oliver dan Roy dan Officer Lance yang mengawasi pergerakan sekitar berharap pelaku akan keluar dari persembunyiannya. Lalu bersama sesaat kemudian tersangka pun terlihat dan lalu menangkap Feli. Tetapi dengan gercepnya Oliver memanah pelaku dan dia kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun naas buat Officer Lance, dia pun kena pukul sehingga dia terlempar. Sesaat Barton ingin membunuh Officer, tiba-tiba anak panah melesat ke lengan Barton. Bersamaan itu, kepolisian pun datang, lalu Oliver dan Barton lolos dari sergapan. Sesaat Oliver Lance melaporkan situasi, dia pun diborgol karena telah ikut campur terhadap kasus tersebut. Keesokan paginya, Oliver mendapatkan informasi dari Feli bahwa Officer Lance di penjara. Tetapi Oliver mengesampingkan informasi itu dan masuk ke gedung persidangan ibunya. Oliver pun tiba di dalam dan memberikan semangat kepada ibunya dan jaksa pun membacakan kasusnya. Sidang pun berjalan dengan panas dikarenakan kedua pengacara saling melempar tuduhan dan pembelaan. Nampak kekhawatiran di wajah ibu Oliver, namun Oliver menenangkan ibunya itu. Berpindah ke pulau, kini Oliver dan Steve berlari ke tempat Shadow berada tanpa memperdulikan hantaman rudal di sekitarnya. Namun naasnya mereka berdua pun terkena ledakan rudal yang membuat Steve terbakar dan Oliver yang jatuh pingsan. Di kantor polisi, nampak Laurel yang membebaskan ayahnya itu dari jeratan borgol. Dan dia pun memperingati ayahnya untuk kedepannya ayah, dia terlibat lagi ya dengan kasus psikopat atau ayah akan dipenjara oleh atasan ayah sendiri. Berpindah ke Roy yang sedang berjalan-jalan menikmati hari yang cerah. Lalu tanpa sengaja dia bertemu Cindy. Dia pun menyapanya dan tanpa basa-basi menanyakan siapa wanita misterius itu. Tetapi Cindy enggan menjawab dan berlari kabur. Black leather. Pelariannya pun berakhir di sebuah gedung. Sesaat mencari keberadaan Cindy, Roy pun pingsan karena dipukuli. Kini Officer Lance berada di parkiran mobil. Sesaat ingin ke mobilnya, tiba-tiba dia diserang oleh Barton yang mengakibatkan dirinya pingsan. Nampak Laurel juga yang diculik oleh psikopat tersebut. Namun beberapa saat kemudian Oliver melihat berita di TV tentang penculikan dari ayah dan putri tersebut. Melihat itu Oliver pun ke markasnya dan Feli menunjukkan rekaman CCTV sesaat Oliver Lance diculik. Dia pun mendapatkan petunjuk tentang mobilnya sang penculik dan mengetahui di mana si penculik bersembunyi. Oliver pun bergegas. Di tempat yang berbeda, Roy pun diinterogasi oleh si wanita misterius. Tetapi sesaat melihat HP Roy, si wanita misterius itu pun tiba-tiba pergi. Ternyata guys, di HP itu ada pesan dari Thea yang menginformasikan bahwa Laurel dalam bahaya. Berpindah di persembunyian Barton, nampak Laurel yang mulutnya menempel pipa yang sepertinya dia akan menjadi boneka berikutnya. Dan nampak juga ayahnya yang terikat tanpa dapat melakukan perlawanan.
Barton pun memasak cairan lilinnya dan ayah Laurel pun memohon agar putri sematang wayangnya itu dilepaskan. Tetapi psikopat tetaplah psikopat guys. Malahan melihat kecantikan Laurel ditambah semangat untuk mengubahnya menjadi boneka, Barton pun melakukan aksinya. Nampak ayah Laurel yang mengamuk. Ya, seperti kita perkirakan, Oliver pun datang dan mengobrak-abrik tempat tersebut. Barton pun mencoba kabur, tetapi wanita misterius itu pun muncul dan menghajarnya. Masakan. Take a better look at this face. You're going back. No. Kini Laurel dan ayahnya pun berhasil terselamatkan guys. Namun sesaat berjalan berdua, tiba-tiba Laurel menyadari sesuatu, bahwa pandangan buruknya terhadap Grand Arrow selama ini itu salah. Ternyata selama ini dialah penyebab Tommy meninggal. Dan dengan semua spekulasinya itu, dia pun menangis karena kecerobohannya. You told me to get out of CNRI. Sorry, sweetheart. Singkatnya, Laurel pun beristirahat di rumahnya. Nampak ayahnya yang keluar dari kamar dan bertemu dengan Grand Arrow. Dia pun berterima kasih kepadanya. Berpindah di persembunyian wanita misterius, tiba-tiba dia didatangi oleh sesosok pria dan mengatakan untuk kembali ke pemimpinnya. Tetapi wanita ini menolak dan dia pun membunuh pria tersebut. Dan lalu di akhir episode, nampak Oliver bersama besti-bestinya bingung dengan kehadiran wanita tersebut yang selalu menguntitnya. Apakah dia musuh guys ataukah kawan? Ya, kita nantikan saja di episode berikutnya. Oke guys, see you next time. Bye bye.